Dari rekaman video amatir, dua kelompok remaja berlarian saling serang di Jalan Pusdiklat Depnaker, Jakarta Timur. Beberapa pelaku dilengkapi senjata tajam berupa celurit dan parang. Beberapa pelaku lainnya juga membawa benda tumpul seperti kayu dan batu untuk dilemparkan ke arah lawan. Pelaku tawuran yang merupakan remaja tanggung ini berjumlah 30 orang. Polisi patroli ngamanin lingkungan biar aman aja. Tapi itu kemarin sampai bubar nggak ada polisi datang, Bang? Bubar karena dibubarin sama warga. Tawuran terjadi hanya karena saling ejek. Kemudian kedua kelompok janjian melalui media sosial. Meski tak ada korban, namun warga setempat resah. Warga takut jadi korban salah sasaran. Sementara tawuran dibubarkan oleh warga dan para pelaku langsung kocar-kacir melarikan diri. Dari Jakarta, Rio. Pemirsa, penganiayaan sopir bus oleh dua pengamen di Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Istri korban bahkan nyaris kena sasaran amuk kedua pengamen hingga terpaksa dilerai petugas dishub. Astagfirullahaladzim, kenapa sih? Viral di media sosial, seorang pengemudi bus jurusan Parung Bogor nampak dikeroyok oleh dua pengamen di bahu jalan raya, Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain dianiaya, korban juga dipukuli alat musik hingga terjatuh. Istri korban bahkan nyaris kena sasaran amuk pengamen saat berusaha menyelamatkan suaminya. Beruntung aksi penganiayaan ini berhasil dilerai petugas dishub, usai diteriaki oleh para penumpang angkot. Sebelumnya bus jurusan Parung Bogor yang dikemudikan korban mendadak berhenti di bahu jalan hingga terjadi keributan. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi, kedua pelaku penganiayaan tersebut tidak terima ditegur korban karena ucapannya menyinggung istri korban saat sedang mengamen di dalam bus. Berhasil mengamankan kedua pelaku yang berinisial D dan berinisial AP, yang mana kedua orang pelaku ini adalah merupakan orang Bogor dan kami amankan di wilayah Bogor Tengah di rumah kediaman masing-masing. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku ini mengakui perbuatan tersebut melukai atau memukuli salah satu sopir bis yang ada pada video tersebut dikarenakan tidak terima karena merasa ditegur oleh korban yang berinisial WS ini karena sempat mengatakan kata-kata sok cantik kepada istri dari korban. Sementara kedua pelaku kasus penganiayaan pengemudi bus kini telah diamankan Satreskrim Polresta Bogor Kota dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang pelaku pembobolan rumah mewah di Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis karena sempat melarikan diri dan bersembunyi di rumah warga. Unit Jatanras Polrestabes Makassar bersama Polsek Tamalate mengejar dan mengepung seorang pria pelaku pembobolan rumah mewah di Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk menangkap pelaku, tim gabungan menyisir rumah warga. Polisi menemukan pelaku bersembunyi di atap rumah di wilayah Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pelaku pembobolan rumah ini diketahui bernama Ardi, berusia 32 tahun. Saat akan dibawa ke kantor polisi, masa sudah menunggu pelaku. Masa kesal terhadap pelaku. Namun polisi berhasil mengamankan pelaku dan membawanya ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pelaku penganiayaan hingga tewasnya Ketua DPC Partai Perindo Pademangan Hasanuddin dihukum 10 tahun penjara. Meski demikian, tim hukum Partai Perindo belum puas dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu. Empat terdakwa pelaku penganiayaan hingga tewas Ketua DPC Partai Perindo Pademangan Hasanuddin dijatuhi pidana penjara 10 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Keempat terdakwa yaitu P, H, K, dan S terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas. Meski demikian, tim kuasa hukum belum puas dengan putusan majelis hakim. Hakim sudah memutus yaitu dengan pidana penjara masing-masing keempat terdakwa
terdakwa itu yaitu 10 tahun pidana penjara. Nah, kami masih belum begitu puas ya dengan hasil putusan ini karena yang dilakukan mereka itu sangatlah kejam. Partai Perindo berencana akan membawa kasus tewasnya ketua DPC ini ke Kapolri agar motif penganiayaan serta keterlibatan pihak lain terungkap. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Sutrisno, iNews melaporkan.